podcast perdana dari Tourism Forbes. Nama podcast ini adalah Sleep, seputaran literasi dan informasi pariwisata. Pada kali ini kita berkesempatan mendapatkan narasumber dari salah satu mahasiswa di destinasi pariwisata. Jadi baik, oke. Apa kabar? Puji Tuhan baik selalu. Jadi perkenalkan dulu bagaimana namanya, siapa mungkin? Baik, nama saya Anison Sonikoguya. Saya dari Fakultas Interdisiplin UKSW di Prodi Destinasi Pariwisata. Anison Kogoya. Anison ini asalnya dari mana, Anison? Saya aslinya berasal dari Puncak Jaya. Puncak Jaya itu salah satu kabupaten di Papua Tengah. Jadi mungkin coba deh cerita dulu sedikit kenapa bisa sampai di Salatiga dan kenapa di UKSW. Oke, baik. Mungkin kalau saya cerita terlalu panjang, ini terlalu lama ya. Cuma mungkin saya akan ambil sedikit. Jadi saya itu mendapat beasiswa dari dulunya Papua Induk. Oke. Lalu beasiswa saya itu harusnya ke luar negeri. Hanya saja ada masalah sedikit karena pembentukan DOP atau daerah otonomi baru yang kemarin, hingga akhirnya saya memutuskan untuk dia keluar, tidak mau mengambil risiko. Dan saya selalu tertarik pada pariwisata. Lalu saya mencoba mencari universitas di dalam negeri yang ada prodi pariwisatanya. Cuma lalu saya juga tinggal di Jakarta selama 2 tahun, dan itu Jakarta tidak sekali ya. Jadi kita semua sudah tahu polusi dan segala macam. Dan akhirnya saya dapat di UKSW di Salatiga. Dan saya lihat kalau Salatiga itu adem, ada gunung juga, makanya saya pilih ke sini. Iya. Berarti memang datang langsung untuk belajar, memang tujuannya belajar pariwisata ya. Iya. Siap. Jadi sekarang Anison ini kira-kira udah tahun keberapa di Salatiga? Baik, ini tahun pertama saya. Dan sekarang semester ketiga, bertemu lagi di Agustus, berarti sudah berakhir tahun pertama. Berarti masuk ke tahun kedua ya? Masuk ke tahun kedua. Nah, selama berkuliah di destinasi pariwisata, kira-kira apa sih yang paling berkesan? Atau mungkin dari awal perjalanan perkuliahan, atau mungkin masa orientasi, mungkin coba ceritakan sedikit. Oke, baik. Jadi pada saat pertama saya bertemu teman-teman saya, itu kami sangat unik. Jadi di angkatan kami itu cuma hanya 20 sekian orang, dan itu mahasiswa di angkatan kami itu semuanya berasal dari ujung Sumatera hingga ujung Papua ya. Itu saya sendiri. Dan itu menurut saya kolaborasi yang sangat unik, dan kami menjalin hubungan itu nggak lama. Jadi kita dekat itu cepat banget. Jadi dari situ berjalan hingga sekarang ini kita masih menjalin hubungan. Jadi dari seluruh penjuru dari Indonesia bagian barat sampai timur ini ada semua ya? Ada semua, yes. Nah, oke. Nah itu kira-kira waktu setelah mulai masuk di awal perkuliahan hingga sekarang itu, mungkin apa sih yang menjadi kesan mungkin dari kegiatan aktivitas perkuliahan, atau mungkin Nison ini mengikuti organisasi atau apa begitu mungkin di tatanan mahasiswa gitu. Baik, jadi pertama tuh saya bersyukur ya masuk di prodi destinasi pariwisata ini, karena programnya itu sangat banyak. Ada program internasional, program nasional, program fakultas juga, dan itu tuh menawarkan pengalaman yang bermacam-macam. Dan sejauh ini saya mengikuti proyek-proyek segala macam ini juga menambah wawasan saya terhadap pariwisata juga. Lalu terakhir juga saya mengikuti program dari fakultas juga, itu program internasional, dan itu menambah wawasan serta menambah networking saya juga. Luar biasa, berarti sudah dari fakultas terus di dalam program nasional hingga program internasional itu sendiri. Mungkin saya tertarik tadi yang Nison bilang program internasional yang sudah diikuti ini membuka wawasan dan juga networking. Nah itu kira-kira seperti apa sih program internasional yang dimaksud ini, sehingga
kita juga punya gambaran gitu loh. Oke, baik. Jadi di fakultas kita, Fakultas Interdisiplin itu ada program setiap tahunnya namanya itu HOH. HOH itu sendiri Human Origins Heritage, yang dimana kita belajar tentang fosil, tentang manusia pertama yang datang dulu ke sini, pokoknya tentang arkeologi. Kita belajar tentang itu. Dan itu kita dapat kesempatan untuk belajar itu dari teman-teman juga dari Prancis. Nah, yang menariknya ini kita dapat pengalaman ini karena mereka ini sebenarnya studinya tuh magister. Jadi menambah pengalaman dan kita juga udah menambah networking. Kita tahu bagaimana gitu loh cara berinteraksi sama orang Prancis itu seperti apa gitu. Apalagi ini rentan waktunya kita kegiatannya tuh dalam 3 minggu. Jadi tahu ini apa nih sifat mereka gimana, cara mereka menanggapi sesuatu itu gimana, kita tahu semua. Berarti dalam 3 minggu ini hidup bersama ya. Iya, hidup bersama. Jadi kebiasaannya mereka juga kita bisa tahu, terus kita punya kebiasaan juga mereka bisa tahu, terus di samping itu juga mungkin bertukar wawasan tadi seperti yang Wison katakan itu, bahwa mereka yang dari Perancis itu bahwa mereka mahasiswa dari magister begitu. Jadi kalau di sini yang sudah S2 ya mungkin. Iya, itu. Ini kolaborasi yang menarik antara yang magister sama destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata sendiri ini apa? D4 ya? Iya, destinasi pariwisata di fakultas saya itu D4. Kenapa D4? Mungkin mereka tuh lebih fokusnya ke penerapan prakteknya. Jadi saya juga pertama kali mendengar D4 itu sebenarnya apa sih gitu kan? Bingung karena orang tua maunya S1. Cuma setelah lihat D4 tahu kalau sebenarnya sarjana juga, cuma dia lebih banyak praktek dan saya kan lebih suka tuh praktek akhirnya. Yang suka ke lapangannya langsung ya. Memang dalam mempelajari itu kita lebih gampang mengingat ketika langsung bersentuhan di lapangannya langsung. Terus dari D4 juga kan saya rasakan SKS-nya juga sama juga dengan S1. Nah, mungkin lebih banyak di mempraktekkan dari ilmu pengetahuan yang kita dapat. Nah, ini untuk yang program HOH ini atau apa tadi Human Origins Heritage itu. Nah, itu kan Wison berada bersama-sama dengan orang yang bukan dari Indonesia juga, kayak dari Perancis tadi. Nah, itu dalam komunikasinya itu bagaimana sih? Apakah ada kendala atau memang sudah fasis juga dalam ini ya berbahasa asing atau bagaimana? Baik, jadi di kesempatan kemarin itu sebenarnya tuh banyak teman-teman saya juga yang mendaftar ya. Tapi mereka tidak tembus. Ada juga yang diminta untuk mendaftar, cuma mereka tidak berani. Tapi di kesempatan kemarin itu sebenarnya bahasa Inggris itu memang pasti. Dan mereka juga tuh ada beberapa yang tidak fasih bahasa Inggris. Jadi mereka masih pakai bahasa Prancis, masih pakai bahasa Inggris. Nah, itu tantangan kita di situ. Sedangkan project kita itu kan kita langsung di lapangan. Nah, kita berinteraksi sama orang asli Jawa dan itu bahasanya juga mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi secara otomatis kita harus bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia dan juga bisa mentranslatekan dalam bahasa Inggris. Tapi sebenarnya itu nggak sulit. Cuma karena mungkin ketakutan kita dari awal aja yang buatnya sulit. Tapi kalau kita udah ikut programnya, jalan itu lama-lama asik. Terus gampang gitu. Nggak gampang, cuma mungkin lebih mudah karena udah terbiasa. Karena sudah ada penyesuaian dulu kan. Sudah ada penyesuaian. Memang awalnya masih jadi awalnya mungkin masih harus butuh terbiasa lah gitu ya. Oke, menarik sekali sih. Terus untuk kawan-kawan yang dari Perancis dan berbagai negara itu kemarin itu tuh setelah 3 minggu itu apakah masih ada komunikasi lanjutan atau hanya sebatas itu sih? Oke, jadi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Jadi kalau orang Perancis atau orang Eropa itu mereka tuh lebih cenderung pertama cuek, kedua nggak ada moral, cuma mereka budayanya memang seperti itu. Kita diajarkan moral, misalnya kayak sopan atau apapun. Tapi orang Eropa itu tidak seperti itu. Jadi
salah satu contohnya tuh roommate saya. Roommate itu teman kamar. Jadi waktu pergi itu dia nggak ucapin selamat tinggal atau apapun, dia jalannya dari bawah jalan. Kontak pun nggak ada. Itu orang Prancis. Tapi ada teman satu yang orang dia kuliahnya di Prancis. Nah itu kita masih kontak-kontakan karena mungkin kita sama-sama orang Asia ya. Jadi sama Asia tuh lebih gampang ininya. Terus kita lebih culture-nya kan kuat sesama Asia. Tapi kalau yang Eropa tuh mereka kayak cus-cus gitu aja udah hilang itu. Jadi set. Iya. Ya lebih. Ya kita ngopi sambil ngopi dulu ya. Menarik sekali ya. Dalam perjalanan belum sampai setahun sudah beberapa program yang diikuti. Salah satunya juga program internasional dan itu berkesempatan untuk belajar bersama ya tentang penelitian fosil. Nah itu di mana sih itu program yang Nison ikuti bersama teman-teman dari Prancis itu? Oke, jadi untuk teman-teman yang mau ikut, dari saran saya tuh masuk ke destinasi pariwisata di UKSW. Kenapa? Karena kalau di destinasi pariwisata di UKSW di prodi kita itu kita dapat kesempatan untuk ke Prancis dan juga ke Italia. Tetapi jadi kalau teman-teman masuk ke HI, setelah itu ikut programnya, mereka nggak akan dapat kesempatan di tahun depan untuk ke Prancis atau ke Italia. Jadi itu untuk khusus destinasi pariwisata. Jadi program yang tadi yang diikuti ini hanya untuk mahasiswa di destinasi pariwisata sendiri ya. Tapi kalau yang mau ke Prancis nanti, iya ke Prancis. Iya, jadi kalau di Indonesia mereka bisa ikut, cuma kalau ke Prancis khusus fakultas kita dari kita ya. Sangat menarik memang. Bisa lihat Menara Eiffel. Saya ke Italia juga. Pisa kan Menara Pisa ya, masih. Ya Colosseum itu sebagai cagar budaya ya, situs peninggalan dunia ya. Memang sangat-sangat menarik. Mungkin saya tertarik tadi bilang sempat 2 tahun di Jakarta. Itu 2 tahun di Jakarta itu ngapain sih? Baik, jadi yang pertama kan saya sudah bilang kalau saya mendapat beasiswa dari Papua Indi sebelum dipecahkan. Nah, dan beasiswanya namanya itu ada lah, tapi nggak usah tidak perlu saya sebutkan. Jadi saya ditempatkan di Jakarta itu untuk belajar bahasa Inggris di awal berapa bulan, lalu masuk di college. Nah, college-nya itu namanya Jakarta International College atau JIC. Ya, nah, di situ kita udah dipaksa harus ngomong bahasa Inggris karena mahasiswanya mahasiswa internasional. Standarnya standar internasional. Mata kuliahnya juga, SKS-nya juga itu semuanya ambil dari Amerika. Jadi kurang lebih selama 2 tahun nggak pernah kemana-mana karena fokus kuliah. Jadi 2 tahun berkesempatan untuk berkuliah di Jakarta dan di JIC dan Jakarta International College. Dan mungkin dari perjalanan itu sehingga bisa atau bahasa Inggris ini pertama ini Nison dari waktu di Puncak Jaya atau Papua itu sudah pelajari atau baru mendalami setelah di Jakarta atau di Salatiga sini sih? Jadi kalau bahasa Inggris sendiri ya itu kalau dari saya sendiri saya sudah ada ketertarikan dari SMP. Iya, jadi suka dengar lagu dari lagu Hollywood, suka nonton film Hollywood juga. Jadi udah terbiasa gitu dengar kata-katanya gimana, pronunciation-nya, spelling-nya gimana. Terus kayak kata-kata yang aksennya gimana. Nah dari situ tuh udah ada basic-nya kan. Jadi otomatis waktu belajar udah tahu basicnya gini. Jadi tinggal ikut aja. Tinggal menyesuaikan aja. Berarti memang berangkat dari senang mendengarkan lagu-lagu Hollywood, film Hollywood juga. Mungkin sekarang ya yang kalau teman-teman juga mau mengikuti program internasional mungkin atau apapun itu ya dalam waktu sekarang memang bahasa Inggris itu menjadi syarat yang utama ya.
paling utama bahasa Inggris. Oke. Mungkin setelah perjalanan dari perkuliahan terus mengikuti program HOH, mungkin ada tidak sih? Jadi kita mau tahu sih mungkin mission itu belajarnya seperti apa untuk mungkin belajar bahasa Inggris untuk teman-teman juga mungkin lebih bisa menemukan metode belajarnya yang baik, karena kalau hanya kita belajar monoton terhadap kita belajar di kampus itu kan itu waktunya sangat terbatas. Mungkin seperti apa sih metode belajar yang Nison biasa lakukan gitu? Oke. Jadi kalau saya pribadi sendiri itu sebenarnya metode belajar saya itu nggak sulit. Kalau ada tugas itu nggak harus selesain hari itu juga. Ya, jadi tidak ada procrastinate. Procrastinate itu kayak menyimpan tugas. Oh, jadi tidak menumpuk tugas nggak ada. Terus kalau mau belajar itu menurut saya kalau udah balik, kita semua mungkin rasanya gitu. Udah balik ke kos atau udah balik ke rumah, pasti rasa belajar tuh turun drastis. Makanya itu kita tuh cara saya sendiri, saya maksimalkan di kampus, mana bisa ada tanya jawab, sekaligus bisa langsung dapat informasinya begitu. Jadi langsung tangkap, langsung bisa kita butuh. Tapi kalau udah balik ke kos, itu udah capek, malas, sudah tentu ya tempat tidur, kamar kos dan kenyamanan yang lain. Terus mungkin kalau bahasa Inggris itu sebenarnya caranya itu tidak terlalu sulit sih. Itu kita mungkin harus lebih biasakan semuanya pakai bahasa Inggris. Gimana maksudnya saya bagaimana kita harus biasakan semua pakai bahasa Inggris itu. Contohnya tadi seperti mungkin dengar lagu, kita biasakan pakai bahasa Inggris. Nonton film juga itu subtitlenya tuh kalau mau pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi kita tahu ya tulisannya begini, pengucapannya seperti apa. Seperti itu. Terus itu ulang-ulang aja. Nanti itu udah ada basic dari situ. Kita kalau mau pada saat di lapangan itu kita bisa terapkannya itu lebih mudah. Seperti itu. Dengan sendirinya sudah simpan di memori kan. Di lapangan sudah setidaknya sudah punya bayangan. Iya. Mungkin kita mau menanyakan apa ya, sesudah ini kita mungkin kesan dan pesan terhadap teman-teman yang juga akan berkuliah mungkin di destinasi pariwisata, atau mungkin teman-teman angkatannya Nison yang belum berkesempatan dalam mengikuti program internasional ini. Kan programnya ada tiap tahun ya. Nah itu mungkin sebelum ke sana dulu, sebelum ke pesan-pesan itu, mungkin masih ada tidak program yang ingin disasar oleh Nison? Baik, mungkin saya akan jawab pertanyaan kedua karena itu udah target ya. Target. Jadi sebenarnya target saya tuh banyak banget. Jadi pertama tuh mungkin teman-teman juga udah tahu ISMA itu program dari kementerian ya, program dari kementerian. Lalu student exchange. Jadi teman-teman kalau mau salah satu cara untuk dapat kesempatan go internasional itu cari di website atau apapun itu di sosial media yang buka kayak student exchange gitu tuh, pokoknya daftar aja. Itu tuh pokoknya incer aja gitu. Karena di situ tuh pertama itu full funded ataupun dibiayai semua. Yang kedua itu kita bisa dapat pengalaman. Jadi namanya kalau student exchange itu pasti dari seluruh dunia. Jadi kita bisa dapat view dari negara ini segala macam, cara berpikir mereka, pendapat mereka ataupun segala macam lah, budaya gitu kan. Kita bisa cross culture, belajar banyak hal ya. Iya. Mungkin setelah HOH yang ditargetkan adalah ISMA dan student exchange. Itu ada banyak sih. Jadi student exchange salah satunya itu ada UGR AD, itu salah satu student exchange program yang dibuat sama Embassy Indonesia dan juga Amerika. Jadi mereka kerjasama dan itu benefitnya banyak banget.
dapat networking, dapat di sana juga biaya hidup dijamin, semuanya dijamin. Lalu ada si banyak banget. Jadi teman-teman cari aja di internet, itu aku pastiin itu nggak akan ngecewain. Jadi daftar aja, seru-seruan, nggak apa-apa pengalaman pertama guys. Yang penting nanti pengalamannya itu yang membuat kita Yang mahal kan pengalaman. Mungkin baru masuk. Mungkin ada pesan-pesan apa sih terhadap teman-teman biar lebih memotivasi lagi teman-teman. Karena program ini kan tidak menutup kemungkinan untuk siapa saja untuk mengikuti. Yang penting dia punya tekad, punya niat, dan dia mempersiapkan dirinya itu. Mungkin sekalian pesan dan kesan lah kepada teman-teman atau yang akan berkuliah. Jadi saya izin jawab. Jadi mungkin kalau pesan dari saya sendiri, kan kita sudah tahu nih. Jadi pariwisata ini salah satu pemokong ekonomi terbesar di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia itu pariwisata salah satu pemokong ekonomi. Jadi mungkin saran dari saya pribadi, teman-teman mungkin belum tertarik atau nggak tahu apa itu pariwisata atau segala macam. Sebenarnya pariwisata itu sangat mengasihkan. Nggak bosen, jalan-jalan terus. Pokoknya kita tuh jalan-jalan terus lah, pengalaman banyak. Jadi pesan saya, oh ya satu lagi untuk bahasa Inggris. Nah kita tuh di pariwisata ini kita kan sifatnya internasional. Jadi bahasa Inggris itu tuh udah pasti. Tapi teman-teman jangan khawatir. Bahasa Inggris itu seperti yang tadi saya bilang, kita harus membiasakan diri aja. Sebenarnya itu jangan anggap itu sebagai kanan gitu. Kayak mau bahasa Inggris susah, malu bingung, nggak apa-apa. Bahkan orang bule atau orang luar ya, mereka itu nggak pandang grammar. Mereka yang penting ngerti. Kamu ngomong apa dia ngerti, udah itu oke. Nggak perlu grammar harus benar, harus apa, nggak perlu. Jadi itu pesan dari pesan saya. Kalau saran mungkin teman-teman boleh lah masuk ke destinasi pariwisata gitu. Kenapa destinasi pariwisata? Karena dari pengalaman saya sendiri 1 tahun loh, bayangin udah banyak project, udah kegiatan internasional, terus dapat kesempatan juga dari fakultas sendiri untuk ke Prancis di tahun depan. Jadi itu kan pengalaman yang memang kalau di tempat lain ataupun di jurusan lain itu susah didapat ya. Jadi saya mungkin dari saya pribadi saya sarankan kita teman-teman kalau masuk ke destinasi pariwisata di UKSW, banyak kesempatan, apalagi kita tema tahun ini dan beberapa tahun ke depan itu tuh Despark Goes Global. Jadi kita banyak event-event internasional yang mungkin teman-teman itu mau banget gitu, kayak mau keluar primo ini, mau rasain gimana sih salju atau gimana itu. Nah, teman-teman tertarik ke situ, masuk ke Despark seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin merasakan, saya ingin ke luar negeri juga, terus sambil jalan-jalan, sambil belajar, dibiayai. Nah mungkin Despark bisa menjadi salah satu pilihan teman-temannya. Karena bagaimanapun pariwisata itu ya kita langsung kita di lapangan gitu. Tidak hanya diam di satu tempat, namanya berwisata gitu. Artinya kita juga merasakan keadaan lingkungan mungkin dari segi budayanya seperti apa, kondisi alam, geografisnya tuh. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Thank you sekali sudah hadir. Oke, mungkin kita akan lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Tetap di snip seputaran literasi dan informasi pariwisata.